Harus share screen apa bagaimana, Mbak? Di sini siapa mana itu nama Mbak ini? Bentar. Ini. Yang terakhir hmm, ini ya, yang terbaru yang ini ya, 11 Juni ya. Terlihat nggak Mbak ini? Terlihat. Oke, baik. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sebelumnya izin, saya ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kuantitatif saya yang berjudul kurang ke atas, maaf, berjudul Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten atau UMK dan Kesejahteraan Psikologis terhadap Loyalitas Kerja Buruh Industri Pengolahan Rotan di PT Ganesha Prima Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, Mbak, eh, judul ini dilatar belakangi yaitu industri pengolahan rotan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Cirebon, khususnya di wilayah Tegalwangi yang dikenal sebagai seta kerajinan dan industri rotan terbesar di Indonesia. Industri ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. PT Ganesha Prima sebagai salah satu perusahaan pengolahan rotan di Kabupaten Cirebon mempekerjakan banyak buruh produksi untuk mendukung proses operasional perusahaan. Dalam dunia industri, loyalitas kerja buruh menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan dan stabilitas perusahaan. Loyalitas kerja dapat tercermin dari kedisiplinan, tanggung jawab, kesetiaan terhadap perusahaan, serta keinginan pekerja untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Tingkat loyalitas yang rendah dapat menyebabkan tingginya turnover tenaga kerja sehingga terdampak pada penurunan produktivitas dan meningkatnya biaya operasional perusahaan. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi loyalitas kerja buruh adalah upah minimum kabupaten. Eh, kan biasanya kalau pabrik itu biasanya banyak banyak apa ya, protes gitu. Jadi UMK tuh nggak sesuai atau gimana. Upah merupakan bentuk penghargaan perusahaan terhadap tenaga dan waktu yang diberikan pekerja. Bagi buruh, upah bukan hanya menjadi sumber penghasilan utama, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidaksesuaian upah dengan kebutuhan hidup seringkali menimbulkan ketidakpuasan kerja yang berdampak pada rendahnya loyalitas pekerja terhadap perusahaan. Selain faktor ekonomi, kesejahteraan psikologis juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi loyalitas kerja buruh. Kesejahteraan psikologis mencakup kondisi mental pekerja seperti rasa aman, nyaman, dihargai, hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja maupun atasan, serta kemampuan mengelola stres kerja. Lingkungan kerja yang kurang harmonis dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada menurunnya semangat dan loyalitas kerja-pekerja. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat buruh yang merasa kurang kurang puas terhadap sistem pengupahan dan kondisi psikologis di lingkungan kerja. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya perpindahan tenaga kerja, menurunnya semangat kerja, serta rendahnya keterikatan pekerja terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upah minimum kabupaten atau UMK dan kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas kerja buruh di PT Ganesha Prima Kabupaten Cirebon.
Identifikasi masalahnya yang pertama, masih terdapat buruh yang merasa upah yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan hidup. Yang poin dua, tingkat loyalitas kerja buruh di perusahaan belum optimal. Yang ketiga, adanya tekanan psikologis dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi kenyamanan bekerja. Yang keempat, tingginya kemungkinan turnover buruh akibat ketidakpuasan kerja. Yang kelima, hubungan antara faktor ekonomi dan psikologis terhadap loyalitas kerja belum diketahui secara pasti. Poin C, pembatasan masalah. Yang pertama, pengaruh UMK terhadap loyalitas kerja buruh. Yang kedua, pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas kerja buruh. Yang ketiga, responden penelitian adalah buruh produksi PT Ganesha Prima Kabupaten Cirebon. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah UMK berpengaruh terhadap loyalitas kerja buruh? Yang kedua, apakah kesejahteraan psikologis berpengaruh terhadap loyalitas kerja buruh? Yang ketiga, apakah UMK dan kesejahteraan psikologis berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas kerja buruh? Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh UMK terhadap loyalitas kerja buruh. Yang kedua, mengetahui pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap loyalitas kerja buruh. Yang ketiga, mengetahui pengaruh UMK dan kesejahteraan psikologis secara simultan terhadap loyalitas kerja buruh. Manfaat penelitian ini yang pertama, ada poin manfaat teoritis. Menambah referensi ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya manusia terkait loyalitas. Yang kedua, poin manfaat praktis. Bagian A, bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan loyalitas kerja buruh. B, bagi buruh itu memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesejahteraan ekonomi dan psikologis. Yang C, bagi peneliti itu manfaatnya menambah pengalaman penelitian kuantitatif. Selanjutnya, Mbak. Bab 2, landasan teori bagiannya ya. Yang poin A, upah minimum kabupaten atau UMK. Menurut Hasibun, di tahun 2019, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja atas kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Indikator UMK-nya kesesuaian upah dengan kebutuhan hidup. Next, Mbak. Yang kedua, ketepatan waktu pembayaran upah. Yang ketiga, keadilan upah berdasarkan beban kerja. Yang B, kesejahteraan psikologis. Menurut RIF tahun 1989 menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis merupakan kondisi individu yang mampu menerima dirinya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, dan mampu mengelola kehidupan secara baik. Indikator kesejahteraan psikologisnya yang pertama, ada hubungan harmonis dengan rekan kerja dan atasan. Yang kedua, kemampuan mengolah stres kerja. Yang ketiga, rasa dihargai oleh perusahaan. Poin C, loyalitas kerja. Loyalitas kerja adalah kesediaan karyawan untuk tetap bekerja serta menunjukkan kesetiaan kepada perusahaan. Next, Mbak. Nah, yang bagian itu kerangka pemikiran UMK atau ya disebutnya itu dianggapnya X1 dan kesejahteraan psikologisnya itu X2, diduga mempengaruhi loyalitas kerjanya itu Y. X1 sama dengan ya Y, X2 itu X2 itu Y lagi, X2 ditambah X2 itu Y. Bagian poin E itu hipotesis penelitian ya. Yang pertama itu UMK berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja buruh. Yang H2-nya, kesejahteraan psikologis berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja buruh.
Ketiga, hipotesis tiganya, UMK dan kesejahteraan psikologis berpengaruh positif secara simultan terhadap loyalitas kerja buruh. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang poin jenis penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Poin B-nya, tempat dan waktunya itu di PT Ganesha Prima Kabupaten Cirebon. Waktunya itu tahun 2026. Poin C-nya, populasi dan sampelnya itu jumlah populasinya itu 850 buruh produksi. Nah, sampelnya itu menggunakan rumus Slovin. Maaf ya kalau bacanya salah, belum tahu ini. N sama dengan N dibagi 1 ditambah N kuadrat. Yaitu hasilnya, caranya itu N sama dengan 850, E-nya itu 5%, 0,05, N sama dengan 800 dibagi 1 ditambah 850 sama dengan 0,05 kuadrat. N sama dengan 850 bagi 1 ditambah 2,125. Itu N sama dengan 850, hasilnya dibagi 3,125. Hasil semuanya totalnya itu 272. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 272 responden. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan kuesioner, lalu observasi, dokumentasi. Yang poin E, instrumen penelitian menggunakan skala Likert. Yang bagian satu itu sangat tidak setuju, yang 2 tidak setuju, yang ketiga netral. Instrumennya ada sendiri di PDF satunya. Yang keempatnya itu setuju, yang kelimanya sangat setuju. Yang poin F-nya, teknik analisis datanya. 1, uji validitas. Yang kedua itu uji reliabilitas. Yang ketiga, uji normalitas. Yang keempat, analisis regresi linear berganda. Yang kelimanya uji T. 6, uji F. 7, koefisien determinasi atau R kuadrat. Yang bab 4-nya hasil penelitian dan pembahasan. A. Poin A-nya, gambaran umum perusahaan. PT Ganesha Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan ekspor produk rotan yang berlokasi di Kabupaten Cirebon. Perusahaan mempekerjakan ratusan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan produksi dan pemasaran. Yang poin B-nya, karakteristik respondennya itu jumlah respondennya kan tadi 272. Yaitu dibagi laki-laki dan perempuan. Nah, laki-lakinya itu berjumlah 180 orang, yaitu dengan persentasenya 66%. Yang keduanya itu perempuan, berjumlah 92 orang, persentasenya 34%. Hasil uji instrumennya itu dari uji validitas, berarti seluruh itemnya itu memiliki nilai R atau lebih dari R tabel sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha seluruh variabelnya itu lebih dari 0,70 sehingga reliable. Poin D-nya, analisis regresi linear berganda, persamaan regresi. Itu ininya rumusnya, dan rumusnya itu ya sama dengan 5,124 ditambah 0,315 kali 1 ditambah 0,480 dikali 2. Interpretasi yang pertama, setiap peningkatan UMK akan meningkatkan loyalitas kerja sebesar 0,315. Yang kedua itu setiap peningkatan kesejahteraan psikologis
akan meningkatkan loyalitas kerja sebesar 0,482. Ini poin E-nya uji T. Yang pertama itu ada UMK sama dengan loyalitas kerja. T hitung sama dengan 4,215. Signya 0, 0, 0 triple 0 kurang dari 0,05. Kesimpulan berpengaruh signifikan. Yang pertama, kesejahteraan psikologis loyalitas kerja. T-nya itu dihitung 6,852. Signya itu 0 triple 0 kurang dari 0,05. Kesimpulannya itu berpengaruh signifikan. Next, Mbak. Nah, yang ini poin F-nya itu uji F ya. F itu dihitung 45,623. Signya itu 0 triple 0 kurang kurang dari kurang 0,05. Kesimpulannya itu UMK dan kesejahteraan psikologis secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja buruh. Yang poin G-nya koefisien determinasi. R kuadrat sama R-nya itu sama dengan 0,547. Lanjutnya, Mbak. Artinya dari kan dipresentkan jadi dari 0,547 jadi 54,7%. Loyalitas kerja dipengaruhi oleh UMK dan kesejahteraan psikologis. Sedangkan 45,3% dipengaruhi faktor lain. Hal pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMK memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas kerja buruh yang merasa memperoleh upahnya itu sesuai kebutuhan hidup, cenderung memiliki tingkat loyalitas yang lebih tinggi. Kesejahteraan psikologis juga berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja buruh yang merasa dihargai, nyaman, dan mampu mengelola stres kerja menunjukkan tingkat kesetiaan yang lebih tinggi terhadap perusahaan. Secara simultan itu, kedua variabel memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap loyalitas kerja buruh di PT Ganesha Prima. Yang bab 5-nya slide penutup ya. Kesimpulan, yang pertama, UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja buruh. Yang poin 2, kesejahteraan psikologis berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja buruh. Yang ketiga, UMK dan kesejahteraan psikologis secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja buruh di PT Ganesha Prima Kabupaten Cirebon. Poin B-nya sarannya itu ada sarannya yang pertama perusahaan itu perlu mempertahankan sistem pengupahan yang adil dan tepat waktu. Yang kedua itu perusahaan perlu meningkatkan program kesejahteraan psikologis bagi pekerja. Yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kepuasan serta lingkungan kerja dan motivasi kerja. Ini daftar pustakanya. Terima kasih. Sebelumnya maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas presentasinya. Eh, Paling ini aja ya Mbak, perlu dijelaskan teknisnya. Tadi uji F, uji yang lain-lainnya itu perlu diperjelas untuk variabel apa begitu. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau presentasi? Silahkan yang mau presentasi.
Pak Adam ya, barangkali mau presentasi. Pak Manaf, barangkali sudah siap Pak Manaf atau Pak Fadlan. Silakan teman-teman ada yang ingin. Tidak apa-apa, sejadinya aja, tidak apa-apa. Soalnya respondennya kemarin belum terpenuhi, Bu. Oke. Ibu Baria barangkali. Belum, Ibu. Bu dosen belum. Pak Dadan, bagaimana Pak Dadan? Apa sudah siap Pak Dadan? Silakan teman-teman seadanya aja. Biasanya Muhammad Rustadi barangkali. Yang lainnya ini belum pada siap ya? Baik, kalau begitu, ini melanjutkan penugasan saja ya, karena dari proposal itu nanti selanjutnya akan sampai jadi berbentuk laporan seperti tadi, dan nanti akan menjadi tugas akhir untuk diserahkan pas waktu UAS. Jadi silahkan bagi teman-teman yang belum selesai bisa menambahkan, bisa mengerjakan mulai mengejar dari sekarang untuk nanti pas pelaksanaan UAS itu tinggal dikumpulkan lagi di drive begitu. Jadi bagi teman-teman yang masih pengen mengoreksi ya, karena tadi saya cek itu masih ada yang harus dikoreksi juga. Silahkan nanti bisa diperbaiki lagi. Oh ya, Pak Dadan mau presentasi ya, 5 menit lagi. Baik, kita tunggu Pak Dadan dulu ya. Teman-teman yang lain yang belum, silahkan bisa sambil dikerjakan karena penugasan ini sifatnya wajib dan ini nanti akan dikumpulkan untuk tugas UAS. Jadi UASnya kita tidak akan menjawab soal ujian, tapi sudah berbentuk laporan begitu ya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Dadan. Ya baik. Mohon Mbak Kosma untuk di-share dari Google Drive. Baik. Nanti Mbak Kosma ngikutin saya aja ininya ya. Apa? Slide-nya. Mungkin saya agak cepat dikit ininya untuk presentasinya. Baik, Pak. Nanti sebutkan saja di bagiannya. Ya. Baik. Ini contoh ya, contoh dari penelitian kuantitatif. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan mungkin buat teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Tema atau judul penelitian kuantitatif yang saya buat adalah ini berdasarkan pengalaman dan juga proses yang ingin saya juga sekaligus ingin meneliti, karena ini berdampak kepada ahli keluarga dan anak-anak di sekitaran lingkungan rumah gitu kan. Pengaruh games di handphone ya, di handphone. Pengaruh games di handphone terhadap hasil belajar siswa di sekolah, khususnya sekolah dasar. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan penelitian ini bisa terpakai untuk sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas gitu kan. Jadi tidak terpaku kepada sekolah dasar, tapi pada penelitian kali ini saya fokus kepada siswa sekolah dasar. Jadi penggunaan handphone semakin luas ya hari ini di sekolah dasar, khususnya pada umumnya di sekolah-sekolah baik itu sekolah negeri maupun swasta, baik itu sekolah eh, umum maupun sekolah agama ya. Jadi di satu sisi permainan ini menjadi sarana hiburan ya, tetapi di sisi lain bisa juga games ini mengganggu konsentrasi, waktu istirahat, dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Jadi pada hari ini banyak siswa menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain games, bahkan hingga larut malam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan guru karena diduga dapat menurunkan semangat belajar dan hasil belajar siswa. Nah, rumusan masalah, bagaimana tingkat kebiasaan bermain games ya di handphone pada siswa, kemudian apakah kebiasaan bermain games di handphone atau Android atau smartphone ini berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian tujuan penelitian ini mengetahui secara luas atau secara khusus gambaran kebiasaan bermain games di handphone pada siswa, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh kebiasaan bermain game di handphone terhadap hasil belajar siswa di sekolah dasar. Nah, manfaat penelitian ini menambah wawasan dalam bidang psikologi pendidikan atau teknologi pendidikan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dan guru dalam mengatur dan membatasi penggunaan handphone pada siswa. Kerangka berpikir ya.
Sebelumnya ada variabel dulu ya, variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya ada kebiasaan bermain games di handphone, variabel Y-nya nanti hasil belajar siswa, ya nilai rata-rata siswa rapot. Ya. Kemudian kerangka berpikir, jadi semakin sering atau semakin lama siswa bermain games, maka waktu belajar dan beristirahat terganggu, konsentrasi menurun, dan hasil belajar cenderung menurun. Kemudian hipotesisnya untuk H indeks 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara kebiasaan bermain games di handphone terhadap hasil belajar siswa. Kemudian untuk H indeks 1 terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kebiasaan bermain game di handphone terhadap hasil belajar siswa. Kemudian metodologi penelitian. Ya, penelitian ini lokasinya kebetulan di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian untuk waktunya kita ambil semester genap. Populasi dan sampel populasinya untuk seluruh siswa kelas 4 dan 6. Karena kelas 4 dan 6 ini sudah bisa sudah bisa memainkan permainan-permainan di smartphone atau di Android. Dan sekaligus kelas 4 6 ini sudah bisa mendownload aplikasi-aplikasi game di Play Store ya. Kalau kelas 1 mungkin harus dibantu. Kelas 1 sampai kelas 3 itu harus dibantu sama orang yang lebih dewasa atau orang tua. Kemudian sampel ada 14 siswa yang kita pakai sampelnya random. Kemudian untuk kuesioner kita ukur skala 1 sampai 4. Yang satu tidak pernah bermain game, yang kedua jarang bermain game, skala 3 sering bermain game, dan skala 4 sangat sering atau termasuk kecanduan bermain game. Kemudian untuk dokumentasinya kita ambil rata-rata nilai rapot semester terakhir. Kemudian teknik analisis datanya, data diolah menggunakan program SPSS, yaitu meliputi uji deskriptif, uji prasyarat, serta uji hipotesis regresi linear sederhana. Ini datanya ada 40 siswa ya sebagai responden untuk variabel X, kebiasaan dan bermain games. Misalkan nomor 1 ini skornya 32. Nilai rata-rata 68. Kemudian ada juga yang skornya 19. Jadi kebiasaan bermain gamenya kurang. Hasilnya nilai rata-rata rapotnya itu tinggi. Gitu. Ini ada yang paling jarang sekali bermain game, skornya 17, nilai rata-ratanya tinggi. Hasil belajarnya bagus, 86. Selanjutnya untuk uji normalitas ya, uji deskriptif dan normalitas nih. Jadi untuk jika signifikasi di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Jika signifikasinya kedua nilai itu di atas 0,05 maka distribusinya kesimpulannya adalah normal. Kemudian ada uji linearitas, ada hubungan antara X dan Y. Jika nilai lebih besar dari 0,05 berarti ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi ada hubungan antara bermain games dan hasil belajar siswa. Nah, saya lanjut ke pembahasan. Nah,
Hasil analisis menunjukkan bahwa kebiasaan bermain games di handphone memiliki pengaruh negatif yang sangat nyata terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ini bagi siswa sekolah menengah tingkat pertama atau tingkat atas. Kalau dikembangkan lebih luas lagi datanya. Jadi semakin sering dan lama siswa bermain games, maka semakin rendah nilai rata-rata yang diperolehnya. Hal ini terjadi karena aktivitas bermain game memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau mengerjakan PR atau tugas sekolah atau beristirahat, baik itu tidur siang dan sebagainya. Nah, selain itu cahaya pada layar handphone dan tingkat konsentrasi tinggi saat bermain game dapat membuat mata cepat lelah dan pikiran sulit untuk fokus saat mengikuti pelajaran keesokan harinya. Kalau ini begadang ya siswanya nih, tidur malam dan sebagainya. Temuan ini sesuai dengan teori manajemen waktu yang menyatakan bahwa alokasi waktu yang tidak tepat atau manajemen waktu yang tidak tepat akan menurunkan produktivitas belajar. Kesimpulan dan saran, tingkat kebiasaan bermain permainan di handphone pada siswa berada dalam kategori sedang hingga sering. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kebiasaan bermain games terhadap hasil belajar siswa. Besar pengaruhnya adalah sebesar 84,8%. Artinya semakin tinggi intensitas bermain game, maka semakin rendah hasil belajar yang dicapai. Saran bagi orang tua, batasi waktu penggunaan handphone, awasi jenis game yang dimainkan dan buat jadwal kapan bisa dan tidak boleh menggunakannya. Bagi guru, berikan pemahaman kepada siswa tentang dampak buruk bermain game secara berlebihan, serta berikan tugas yang dapat menarik minat belajar siswa. Bagi siswa, gunakan handphone secara bijak, utamakan waktu untuk belajar dan beristirahat sebelum bermain. Nah, jadi untuk rumus dari hasil penelitian ini ya bisa dijelaskan mungkin lebih jauh lagi ya. Ada rumus yang mungkin saya harus agak panjang lagi, terutama di apa itu apa itu nilai konstanta atau nilai nilai R2 ya. Ini perlu perlu dilengkapi lagi lah ininya metode penelitiannya, sebab ini belum lengkap. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa dilengkapi lah untuk menjelaskan rumus-rumus yang mungkin nanti akan diterapkan di sini. Itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Dadan. Pak Dadan itu sudah menggunakan SPSS ya? Saya udah menginstal Bu, ada SPSS. Cuma nanti harus lebih ini lagi dipelajari lagi lebih lanjut dan Gunakan ya Pak datanya Dadan. ya. Ya. Kurang lebih kalau untuk penelitiannya Pak Dadan, ini memang tadi data yang disajikan sudah betul ya. Berarti tingkat kecenderungan anak-anak menggunakan HP itu kemudian dibandingkan dengan data prestasinya gitu ya, atau nilai rapotnya begitu. Nah itu sudah betul, hanya saja mungkin nanti kalau misalkan next ya untuk melakukan penelitian yang lebih serius ya, kalau yang sejenis ini nanti perlu dibuktikan ininya kuesionernya, jenisnya apakah pertanyaannya ada yang merujuk ke indikator untuk mengecek seberapa
intensnya atau indikator tolak ukur penggunaan HP tadi begitu ya. Nanti akan dicek ininya apa namanya akan dicek dari kuesionernya begitu. Selain sudah dihitung dengan menggunakan rumus dan juga SPSS, itu juga nanti akan divalidasi, akan dicek dari kuesionernya. Tapi untuk latihan ini sudah oke gitu ya, tinggal sebenarnya kalau nanti mau dibikinkan karya ilmiah dan lain-lainnya itu perlu strategi untuk penyajian begitu. Untuk Baik, terima kasih. kuesioner Bu, mungkin kayak ini ya, apa pertanyaan ya. Pertanyaan Iya, yang jawabannya tadi apa tidak pernah, sering, betul, dan gitu ya betul. pertanyaan Iya, siswa itu. betul. Betul, nanti itu ditunjukkan ininya Pak, kuesionernya. Dan itu nanti yang akan menjadi alat untuk melihat bahwa oh betul gitu ya sudah valid. Jadi nanti akan dilihat kuesionernya, akan dilihat cara penghitungan sampelnya, akan dilihat eh, cara penentuan sampelnya, kemudian akan dilihat juga cara analisisnya apa gitu dengan pendekatan penelitian yang digunakan begitu. Kalau dari logikanya tadi runut berpikirnya sudah logis begitu, mulai dari alasan sampai dengan hasil penelitian juga sudah logis, sudah menjelaskan apa itu kegelisahannya, gapnya di mana, dan kemudian merujuk ke apa yang mau diteliti sampai dengan hasil penelitiannya seperti apa begitu. Nah, itu mungkin nanti perlu dilatih sering begitu ya, sering melakukan penelitian seperti ini, entah nanti tugas makalah dan lain sebagainya, coba aja disempat-sempatkan untuk terus melatih bagaimana menggunakan SPSS, kemudian bagaimana eh, runut mengaplikasikan metodologi penelitian kuantitatif. Baik, selain Pak Dadan, kira-kira adakah yang mau presentasi lagi? Bu, boleh saya, Bu? Ya, silahkan. Bu Marfuah, minta tolong. Oke, mohon tunggu sebentar. Pak Andi ya? Ya, Bu. Di yang ini, oke. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Marfuah. Mohon izin teman-teman, Bu dosen, ini sebelumnya saya juga masih belajar, masih belum yakin juga. Tapi saya coba presentasikan biar dapat penilaian gitu dari Bu dosen, kurangnya di mana gitu. Judul penelitian, pengaruh program kesehatan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat di daerah, khususnya daerah pembinaan UPTD Puskesmas Wanakaya.
Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan setiap individu manusia yang harus terpenuhi demi menunjang kegiatan dan kelangsungan hidup setiap harinya. Kesehatan sangat penting untuk dijaga. Dalam teorinya, kesehatan memiliki banyak faktor yang mempengaruhi. Menjaga kesehatan adalah kewajiban pribadi setiap individu, namun pemerintah juga mempunyai andil yang sangat besar untuk membantu menjaga serta meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya, sehingga kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan dan diharapkan masyarakat merasakan manfaat serta mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari program pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di desa Wanakaya? Kemudian yang kedua, apakah program pemerintah dapat membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik sosial maupun ekonomi? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh program kesehatan pemerintah dalam upaya menjaga kestabilan kesehatan masyarakat serta pengaruh dan manfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa Wanakaya. Manfaat penelitian, kegunaan teoritis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Praktisnya, pengembangan pelayanan dan penanganan oleh pegawai dan pemerintah. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, kualitas pelayanan. Definisi dan indikator. Meliputi 5S, termasuk juga keramah tamahan seperti senyum, sapa salam, kemudian ketersediaan obat, kemudian ketersediaan kelengkapan fasilitas, kemudian yang kedua meliputi biaya atau harga, meliputi keterjangkauan, kesesuaian harga dengan kualitas, kemudian yang ketiga kepuasan masyarakat, yang meliputi pengenalan masalah, pencarian informasi, kemudian evaluasi. Penelitian terdahulu merangkum hasil penelitian serupa di masa lalu untuk memperkuat hipotesis. Kerangka pemikiran, skema alur berpikir yang menghubungkan variabel independen X1 sama dengan kualitas pelayanan, X2 harga terhadap variabel dependen yaitu Y, kepuasan masyarakat. Hipotesis penelitian A1, hipotesis 1, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat Desa Wanakaya. Kemudian hipotesis 2, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga yang terjangkau dengan kepuasan masyarakat Desa Wanakaya. Bab 3, metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian yaitu kuantitatif asosiatif, bertanya tentang hubungan atau pengaruh antar variabel. Populasi dalam penelitian ini diambil populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Wanakaya yang berjumlah 10.820 orang menurut data
PPS Kabupaten Indramayu. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik sampel random sampling sebanyak 386 orang desa Wanakaya yang diperoleh berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Lovin. Dengan tingkat kesalahan 5%, data diambil dengan cara observasi dan kuesioner terhadap masyarakat yang datang ke UPTD Puskesmas Wanakaya. Yang rencananya dilaksanakan pada hari Senin. Next, definisi operasional variabel. Penjelasan detail mengenai indikator-indikator dari variabel. Di sini kurang lengkap ya. Saya lanjut. Instrumen penelitian. Kuesioner angket menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Saya belum sempat menampilkan instrumen penelitiannya ya. Yang pertama itu nilai 1. Ini kan dari kepuasan, kurang puas, sangat kurang puas, cukup puas, puas, sangat puas itu kan ya. Saya kurang menampilkan. Tadi Mbak Marfua ke atas lagi. Mohon maaf. Ya. Teknik analisis data, analisis regresi linear berganda, kemudian ada uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis menggunakan software statistik. Baik, next bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum objek penelitian. Yang ini juga saya belum lengkap ya. Deskripsi data, karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan frekuensi pelayanan. Itu ada di instrumen penelitian. Kemudian uji instrumen dan asumsi klasik, hasil uji validitas, reliabilitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas yang menunjukkan data layak dianalisis. Di next dulu, analisis regresi linear berganda. Dihasilkan persamaan regresi Y B0 plus sama dengan B0 plus B1 X1 tambah B2 X2 plus E. Untuk uji hipotesis, uji T parsial menunjukkan kualitas pelayanan X1 dan harga X2 berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepuasan masyarakat atau variabel Y. Untuk koefisien determinasinya, R2 menjelaskan persentase pengaruh bersama-sama sejalan.
Kemudian pembahasan menginterpretasikan hasil analisis dengan teori di bab 2. Mengapa kualitas pelayanan dan harga berdampak pada kepuasan masyarakat? Jadi untuk hasilnya itu sejalan dengan hipotesis sementara yang di bab 2 tadi. Bahwasanya kualitas pelayanan dan harga keterjangkauan itu berdampak terhadap kepuasan masyarakat di Desa Wanakaya. Kemudian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Saran bagi pegawai puskesmas agar terus menjaga kualitas dan terus meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Untuk pemerintah agar terus meningkatkan kelengkapan sarana dan selalu menambahkan program-program kesehatan untuk masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat. Untuk hasil tadi kepuasan kualitas pelayanan dan harga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Wanakaya. Mungkin itu, ini mohon maaf masih banyak kekurangan, masih banyak kurang lengkapnya. Mungkin minta masukan dari Bu dosen untuk latihan saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mas siapa tadi ya? Andi, Bu. Oke, Mas Andi ya. Mas Andi secara apa namanya tuh desain penelitian ini adalah survei kepuasan pelanggan begitu ya. Nah, survei kepuasan pelanggan ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu atau badan-badan tertentu begitu ya. Termasuk UMKM gitu ya, toko swalayan ataupun sampai dengan rumah sakit dan puskesmas. Nah, kalau memang difokuskan ke pelayanan, lebih baik di judul itu sudah ke pelayanan, bukan ke program ya, bukan ke program kesehatannya. Kalau program kesehatan itu kan program kesehatan itu nanti merujuknya namanya apa begitu. Nah, kalau ini lebih ke pelayanan, maka nanti variabel pelayanan itu apa aja begitu di eh, seputar kesehatan. Yang pertama, misalkan pelayanan pendaftaran peserta, begitu ya. Yang kedua adalah pelayanan pemeriksaan. Ya kan kalau di puskesmas itu kan ada pendaftaran, kemudian pemeriksaan, kemudian yang ketiga adalah obat begitu ya. Nah, obat. Nah, kemudian ada juga parkir, misalkan jasa parkir. Nah, itu komponen-komponen yang ada di puskesmas itu biasanya nanti dimasukkan ke semua sebagai indikator untuk dinilai oleh apa namanya masyarakat begitu. Nah, nanti di sini memang eh, ininya sampelnya adalah random sampling begitu ya. Random sangat sangat beragam itu siapa aja dan sampelnya itu pengambilan sampelnya itu adalah konstitusional begitu ya. Jadi siapa aja yang ditemui hari itu maka ya itulah apa namanya narasumbernya atau respondennya begitu. Nah, kalau mau dibuatkan atau mau diserius ya sebagai penelitian itu pertama yang kurang itu adalah bagian latar belakang. Di bagian latar belakang itu harus jelas gap-nya, runutan masalahnya apa, kemudian bayangan idealnya apa begitu ya.
kemudian gapnya di mana. Nah, kemudian itulah yang nanti akan diteliti begitu. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadan begitu ya, adanya apa namanya handphone gitu ya atau apa namanya kemajuan teknologi itu sangat bagus gitu ya untuk apa namanya kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian untuk keterampilan, untuk penunjang sarana belajar begitu. Tetapi ada fakta di mana gitu yang menyatakan bahwa eh, handphone itu sering disalahgunakan gitu ya kayak gitu. Nah itu data-data seperti itu tuh dimasukkan. Nah termasuk juga dengan ini rancangan yang akan dibuat oleh eh, apa namanya Mas Andi begitu. Nah jadi memang ini hal yang basic ya teman-teman, nanti juga teman-teman bakal merasakan betul berjibakunya membuat latar belakang begitu, ide asal yang memberikan apa namanya argumentasi kepada kita gitu ya, kepada pembaca bahwa penelitian yang akan kita lakukan itu penting begitu. Nah, itu yang nanti akan dilalui oleh teman-teman next kalau mau skripsian begitu ya. Jadi nanti itu harus pakai data-data ya, mau pakai data sekunder, misal kalau itu berkenaan dengan kesehatan berarti ya cupliklah data-data dari Kemenkes misalkan atau dari data dari Dinkes kayak gitu ya. Data dari apa namanya Kemenkes eh, tentang puskesmas begitu ya, tentang sebaran layanan dan lain sebagainya tentang fasilitas. Nah, itu nanti itu dimasukkan seperti itu. Nah, ini kalau untuk latihan bagaimana Bu gitu ya? Seperti apa? Silahkan ini masih ada waktu untuk memaksimalkan. Silahkan diperbaiki yang masih merasa kurang. Kayaknya ini teman-teman yang lain juga sama ya, masih sama seperti Mas Andi yang di bagian latar belakangnya itu masih belum menjelaskan argumentatif atau argumentasinya, landasan kenapa penelitian kita itu penting, itu mohon dilengkapi terlebih dahulu. Ini sekaligus berlatih begitu ya, sekaligus berlatih untuk membuat latar belakang, karena membuat latar belakang itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dibilang paling ringkih ya di antara kesemuanya, karena latar belakang itu adalah pijakan awal untuk kita melangkah begitu. Dia berisi ide awal tentang penelitian kita akan dilakukan seperti apa, kemudian fokusnya di mana, akan mengkaji tentang apa, akan menggunakan pisau analisis apa begitu. Nah, itu adalah awal mulanya dari latar belakang. Kalau latar belakangnya sudah oke, begitu ya, nanti desain selanjutnya kesananya oke, gitu. Nah, maka dari itu argumentasi itu penting dibaca, dilihat dari berbagai macam data, begitu. Nah, gimana kalau yang penelitian kualitatif, begitu ya? Nah, penelitian kualitatif itu juga biasanya pakai data awal ya. Ini nggak apa-apa ya, nyerempet ke kualitatif ya. Pakai data awal. Data awalnya misalkan tadi mau mengkaji tentang kualitas pelayanan dari puskesmas, tapi pakai kualitatif begitu ya. Nah, nanti itu ada data awal tentang puskesmas itu begitu. Apa aja pelayanan di sana, kemudian apa namanya seperti apa yang sudah diberikan, kemudian apa aja yang belum begitu. Nah, nanti ada gap yang ditemukannya itulah yang kemudian akan difokuskan begitu ya, bahwa saya mau meneliti ini nih begitu. Kenapa ini penting? Karena hasil penelitiannya ini mengatakan tentang pelayanan di puskesmas itu sangat banyak, kemudian beragam, kemudian lengkap, kemudian apa namanya pelayanan dari pegawainya itu gercep misalkan kayak gitu. Jadi kesannya positif begitu. Tapi itu kan terjadi di puskesmas A misalkan, belum tentu terjadi di puskesmas B begitu ya. Kenapa? Karena di puskesmas B itu dilihat dari hasil observasi misalkan
satu gitu ya, sarananya, fasilitasnya kurang memadai begitu ya. Kemudian jumlah pegawainya sedikit, misalkan sering terjadi antrian dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu bisa menjadi riset gap kayak gitu. Nah, riset gap itu penting sekali. Dan riset gap itu dicari dari penelitian terdahulu, teman-teman. Jadi teman-teman tuh ketika mau membuat rancangan rancangan ini penelitian itu teman-teman harus mencari juga data-data sekunder ya, harus membuka-buka jurnal, kemudian penelitian terdahulu yang temanya mirip-mirip itu mereka sudah mendapatkan data apa saja begitu. Nanti itu akan dijadikan di bagian latar belakang sehingga pantas gitu ya, karya ilmiah itu ada kutip mengutip kayak gitu karena itu data yang diambilnya itu bukan data interpretasi dari hasil observasi kita saja gitu, tetapi kita juga menginterpretasikan laporan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukannya terlebih dahulu. Itu makanya Eh, ini silahkan masih ada waktu. Kayaknya bagi yang sama-sama kasusnya mirip seperti Mas Andi ini silahkan diperbaiki lagi untuk bisa maksimal dikumpulkan sampai dengan UAS begitu. Nah, nanti untuk mencek apakah penelitiannya ini benar begitu ya, itu biasanya nanti ini sebagai sebagai awalan ya, nanti teman-teman akan melakukan skripsi dengan kualitatif, nanti kuesionernya itu harus dilampirkan. Teman-teman harus bisa membuktikan kepada para penguji bahwa data yang disajikan oleh peneliti itu valid. Ini adalah bukti kuesionernya, indikator pertanyaannya sudah sesuai dengan fokus penelitian, gitu ya, udah balance, kemudian jawaban yang diberikan oleh responden juga sudah balance gitu. Nanti penguji itu akan cek dari situ juga begitu. Nah, kalau untuk latihan kali ini uh, gak apa-apa gitu ya, karena sifatnya juga masih latihan. Tapi silahkan berlatih, terus berlatih seperti Pak Dadan tadi ya, berlatih terus untuk kemudian semakin mahir, karena keterampilan menulis itu dia itu datang dari sesuatu yang dilakukan gitu ya, menulis itu. Jadi kalau kita nggak menyempatkan waktu untuk 1 minggu ini menulis gitu ya, nanti kita tidak akan pernah membuat karya tulis gitu, karena kita kan sibuk ya, fiksi kita harus setiap hari itu bolak-balik ke kantor gitu ya, berarti waktu kita habis di jalan dan seterusnya begitu teman-teman. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas beberapa yang sudah presentasi. Silahkan yang punya catatan yang sama diperbaiki. Kita ketemu lagi untuk ke UAS begitu ya. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.